Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ini bulannya bulan penuh berkah, di bulan dimana kita beribadah dengan penuh sukacita, dan dimana bulan Ramadan ini tempatnya kita mendapatkan hal yang banyak dalam beribadah. Untuk saat ini tingkat digital di bulan Ramadan sangat tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan teknologi yang saat ini sudah berkembang, perlunya kita ada kesadaran diri tentang bagaimana data diri atau privasi kita itu bisa terjaga di dalam bentuk online atau kegiatan kita di media sosial. Apakah data kita ini sudah aman atau masih belum aman? Baik, kita sama-sama membahas ini keamanan dan privasi data kita. Baik, di bulan Ramadan ini aktivitas digital terhadap cyber seperti penipuan, donasi palsu ini sudah banyak sebenarnya muncul ya. Dari tahun sebelumnya juga ada mengatasnamakan donasi. Donasi palsu menampilkan gambar-gambar, misalkan orang lagi butuh makan, butuh bantuan. Ketika seseorang ini berdonasi, ternyata uangnya itu tidak sampai ke orang yang membutuhkan. Nah, di sini kita harus perlu memahaminya. Kemudian phishing berkedok promo Ramadan. Ini juga banyak phishing berbentuk pengiriman, berbentuk promo, berbentuk kirim ke WA, berbentuk PDF, namun bukan bentuk file PDF yang ada file aplikasi. Aplikasinya ini sangat berbahaya sehingga handphone kita bisa diambil datanya atau dilacak dengan orang lain. Nah, ini sangat berbahaya. Kemudian pembobolan akun. Dari phishing tadi bisa juga dilakukan pembobolan akun media sosial kita. Namun penyalahgunaan dengan pembobolan tadi itu bisa penggunaan data pribadi kita juga bisa diambil sama mereka. Adapun kegiatan yang bentuk cyber lainnya adalah misalkan tidak hati-hatinya terhadap teman yang meminjam handphone, ternyata disalahgunakan. Ya, disalahgunakannya seperti mengambil user password, kemudian menggunakan yang tempat lain, kemudian memanfaatkan OTP dari SMS handphone yang kita punya. Nah, ini aktivitas cyber yang paling banyak terjadi. Mengapa Ramadan rentan terhadap kejahatan cyber? Satu, yang pertama meningkatnya transaksi digital. Yang kedua, banyaknya promo dan diskon. Nah, yang ini terjadi ketika dekat bulan Ramadan ini kan lagi hype-nya untuk mencari baju lebaran, kemudian keperluan aksesoris yang banyak diminatin mendekat lebaran ya, dimana pembelanjaan secara online ini sangat aktif sekali dan sangat banyak sekali, sehingga transaksi ini sangat meningkat dan bentuk promonya pun banyak. Donasi online pun meningkat di bulan Ramadan, dan aktivitas media sosial pun lebih intens atau lebih banyak aktivitas media sosial yang berjalan.
Oke, bentuk ancaman yang terjadi. Nah, yang pertama ada phishing, kemudian penipuan donasi palsu, pembajakan akun, dan social engineering. Nah, bentuk-bentuk yang ancaman ini yang sangat mengkhawatirkan dikarenakan penipuan ini biasanya sangat masif di kalangan orang-orang yang kurang paham tentang digital keamanannya atau digital dirinya sendiri yang untuk diamankan. Untuk tipsnya mengamankan data akun kita di bulan Ramadan, yang pertama ketika kita mendapat pesan berisi link, nah ini jangan sampai kita mengklik kemudian dari handphone kita memberi hak akses bebas kepada aplikasi yang bahasanya itu aplikasinya ketika meminta notifikasi akses bebas. Nah, ini kebanyakan orang awam yang nggak tahu, ini sangat bahaya sehingga mempengaruhi privasi handphone kita itu bisa diakses dengan orang lain, bahkan bisa dilacak. Kemudian untuk yang kedua itu aktivasi dua faktor authentication atau 2FA. Ini dengan cara menambah proteksi di dalam proteksi, misalkan sudah punya password pakai sidik jari lagi, atau biasa kita kalau di ATM di bank mobile banking itu kan biasanya masukkan password dan masukkan PIN. Jadi dua pengaman ini sudah bagus. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan password yang kuat dan berbeda. Menggunakan password yang berhubungan dengan diri sendiri ini juga sangat bahaya. Misalkan menggunakan tanggal lahir, kemudian menggunakan nama saudara, nama anak. Nah, ini yang paling rentan. Jadi yang paling kuat adalah di mana orang itu nggak bisa menebak password yang kita punya. Kemudian ini password juga harus rutin kita ganti, perkiraan 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, untuk menghindarin jejak yang lama-lama punya kita itu bisa disadap sama orang dan tanpa sadar kita bisa dibobol karena lengah ya. Kemudian jangan pernah bagikan OTP. Nah, OTP tadi yang kita bahas adalah ketika seseorang mau mengakses akun kita yang bukan dari handphone kita, biasanya kan didapatkan notifikasi lewat SMS OTP. Bahkan dengan WA pun ada berbentuk OTP. Nah, ini yang hati-hati. Jadi handphone itu ketika terima OTP berbentuk SMS atau WA, ini yang sekiranya yang jangan sampai kita sharing atau jangan sampai orang lain tahu. Nah, ini kunci dari handphone kita itu tidak dibobol dari OTP ini. Kemudian untuk yang verifikasi donasi, lembaga donasi, nah ini donasinya pakai yang donasi yang aman-aman dan terdaftar di pemerintah. Nah, kalau donasi yang tidak terdaftar itu sebenarnya banyak, tapi lebih bagusnya itu yang terdaftar karena mengurangi tingkat penipuan. Kemudian etika di bulan Ramadan ini sebenarnya yang harus kita lakuin, yang pertama adalah tidak menyebarkan hoax, ya kabar palsu dan lain-lain. Kemudian tidak menyebarkan data pribadi orang lain, atau kita punya teman, kita tidak memposting data pribadi orang lain seperti tanggal lahir, kapan dia lahir ya, kemudian di mana dia tinggal. Nah, ini yang hati-hati di dalam memberikan data punya orang lain ataupun data kita, itu juga jangan sampai sembarangan kita publish. Kemudian tadi data tanggal, nama ibu, alamat, kemudian
nama anak. Nah, ini juga jangan sampai disebarluaskan, karena cukup hanya kita saja dan keluarga aja yang tahu dan orang-orang yang kita kenal. Nah, selebihnya ini yang sangat rentang. Ya, kebanyakan ada yang passwordnya pakai nama anak. Kemudian ada juga yang penipuannya yang melalui COD. Ya, bayarannya nanti di rumah ternyata dikirim paket, kita tidak pesan. Ujung-ujungnya kita bayar. Nah, beli barang kucing dalam karung ya. Ya, tanpa sadar kita sudah tertipu. Nah, ini paling marak terjadi. Kemudian tidak memamerkan informasi sensitif seperti tiket boarding pass, tiket perjalanan, lokasi kita berada di mana. Ya, lagi liburan kan, lagi biasanya kan menunjukkan diri, kami loh lagi liburan di mana. Nah, untuk ini lagi berada di mana. Nah, ini yang untuk hati-hati ya, ditakutkan lagi kosong di rumah, tiba-tiba penipu ini ada niat tertentu, datanglah masuk ke rumah kita lagi liburan. Nah, alangkah bagusnya untuk postingnya ketika kita sudah selesai liburan baru diposting. Nah, itu yang lebih bagus, atau diposting hanya kita dan orang-orang tertentu aja yang, atau teman-teman kita aja yang bisa melihat. Nah, itu yang seperti itu yang etika di dalam kita bulan Ramadan. Oke, selanjutnya pesan edukatif untuk keluarga. Nah, ini orang tua yang rentang penipuan paling sering terjadi. Makanya kita yang anak muda atau yang paham IT ini, dimana kita harus membantu orang tua, mengingatkan, membantu dan mengarahkan, memberi pendidikan mengenai tingkat digital yang saat ini rentang sekali penipuan. Nah, banyak yang orang-orang tua itu tanpa sadar HP-nya disadap ya, rekeningnya dikuras. Nah, ini paling sering terjadi. Kemudian anak-anak remaja juga, anak-anak dan remaja juga ini juga yang rentang juga. Ya, misalkan anak-anak tontonan YouTube-nya yang mengarah merusak mental, ini sudah banyak terjadi. Oke, kemudian anak-anak yang modelnya sudah terpengaruh satu tema film ya di YouTube, akhirnya polanya terikut ke sana terus ya. Nah, kemudian di media sosial juga banyaknya rentang penipuan seperti mengarahkan anak-anak untuk melakukan pencurian, kemudian melakukan kekerasan dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita jaga jangan sampai terjadi. Oke, kita kembali ke kesimpulan akhirnya. Maka pentingnya untuk keamanan data. Oke, data pribadi adalah identitas kita di dunia digital. Jangan sampai orang lain tahu. Nah, karena yang menonton kita, yang melihat kita itu tidak semuanya kita tahu ya. Nah, ini karena orang yang lihat ini banyak. Oke, di antara banyak itu mungkin ada beberapa orang yang punya niatan buruk. Nah, ini yang ditakutkan. Satu aja yang punya niatan buruk, nah ini sudah yang sangat berbahaya. Oke, jadi di bulan Ramadan ini dijadikan momentum meningkatkan iman kita, tapi juga meningkatkan literasi digital, kesadaran dalam keamanan cyber. Karena menjaga diri juga bagian dari menjaga keluarga. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tibanya bulan suci Ramadan tahun ini, saya, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah.
Melalui kesempatan ini pula, kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan tahun ini membawa keberkahan, kesehatan, dan ketenangan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.